Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya Muhammad Iqbal Rafiqur Rahman akan mempresentasikan hasil skripsi saya. Saya berasal dari jurusan Teknik Informasi kelas TI 4I. Pada skripsi ini saya mengambil judul tentang sebentar. Perancangan sistem rekomendasi artikel dengan content based filtering. Jadi intinya pada aplikasi saya adalah untuk memberikan rekomendasi artikel sesuai dengan artikel yang sedang dibaca oleh pengguna pada situs brilio.net. Langsung saja saya praktikkan aplikasinya. Pada percobaan kali ini saya menggunakan dua source. Pertama di source lokal dan kedua sumber online. Langsung untuk yang online terlebih dahulu. Untuk online bisa diakses melalui situs iqbalcakep.com/skripsi. Pada halaman awal akan ditampilkan beberapa artikel yang sudah di crawling sebelumnya dari situs brilio.net. Selanjutnya apabila diklik, maka akan mengarah ke halaman detail, dan pada halaman detail akan ditampilkan dua bagian, yaitu related post bertipe teks dan gambar. Perbedaannya yaitu hanya menggunakan metode yang berbeda seperti ini. Yang teks menggunakan metode Jacquard similarity dan yang gambar menggunakan dice similarity. Di sini adalah pada bagian related post ini akan ditampilkan beberapa artikel maksimal 5 yang dirasa mirip dengan artikel yang sedang pengguna akses, seperti itu. Proses kemiripan atau kecocokannya telah dihitung atau dilakukan oleh sistem. Untuk melihat detailnya bisa mengarah ke bagian admin. Pertama, pada halaman admin di menu dashboard akan ditampilkan artikel-artikel yang telah diperoleh. Perlu diketahui proses crawling yang data yang akan diambil hanya berupa judul, gambar, konten, tanggal artikel, dan URL artikel. Dan untuk konten sendiri hanya yang berupa teks saja. Selanjutnya mengarah pada halaman preprocessing. Untuk operation bisa di skip terlebih dahulu. Di halaman preprocessing akan ditampilkan beberapa artikel yang telah hampir sama dengan dashboard, yaitu menampilkan artikel yang telah tercrawling sebelumnya atau yang sudah tersimpan pada database. Selanjutnya di sini data dilakukan proses preprocessing, gunanya untuk memperoleh kata atau konten yang bersih dan siap untuk perhitungan melalui metode. Ada beberapa proses untuk preprocessing, yaitu filtering, tokenizing, dan stemming. Berikut adalah hasil real content saat crawling pertama dijalankan. Setelah itu akan ada proses filtering. Filtering digunakan untuk menghilangkan karakter-karakter yang serasa tidak digunakan untuk proses perhitungan, seperti slice, titik, dan lain sebagainya. Dan angka juga. Pada tokenizing, semua kalimat atau kata yang telah terfilter akan dijadikan satuan token per kata seperti berikut. Dan juga akan menghilangkan beberapa kata yang dirasa tidak perlu untuk dilakukan perhitungan seperti brilio.net seperti ini. Karena kan setiap artikel
dari Brilio awalnya pasti ada kata brilio.net. Hal itu perlu dihilangkan agar hasil dari perhitungan bisa maksimal, seperti itu. Setelah tokenizing, lanjut kepada bagian stemming. Stemming berguna untuk mengubah kata kerja menjadi kata pasif, seperti contohnya di sini dimodifikasi. Maka setelah di stemming akan menjadi modifikasi. Ada juga diandalkan. Maka pada bagian stemming menjadi andal. Seperti itu. Jadi ketika preprocessing sudah mencapai stemming, maka artikel itu siap dilakukan proses perhitungan untuk metode Jacquard dan Dice. Selanjutnya kita mengarah pada halaman similarity. Di sini pada halaman similarity terdapat informasi bahwa total data artikel yang telah ada yaitu sebanyak 115 artikel. Di sini adalah hasil perhitungan antara Dice dan Jacquard similarity. Pada penelitian kali ini saya tuh menggunakan metode perbandingan dua metode karena yang saya teliti adalah hasil kemiripan artikel, bukan hasil persentase total miripnya. Jadi setiap artikel bisa saja memiliki hasil berbeda-beda kemiripannya. Maka proses pengujian yang tepat adalah menggunakan perbandingan metode, seperti itu. Pada halaman similarity terdapat kolom antara Dice dan Jacquard. Berikut adalah hasilnya, yaitu untuk titel, hasil perhitungan dari Dice similarity memberikan rekomendasi artikel yaitu dengan ID 6, 62, 10, 42, dan 107. Begitu juga dengan Jacquard. Pada ID pertama, berikut adalah rekomendasinya. Perbedaannya, persentase untuk Dice similarity rata-rata yaitu hanya mencapai 4%. Sedangkan Jacquard similarity rata-rata untuk satu artikel di atas 10%, yaitu 14 dan 13%, seperti itu. Begitu juga dengan artikel kedua, ketiga, dan seterusnya. Setelah dilakukan proses perbandingan, dapat diambil kesimpulan bahwa dari 115 artikel, dua metode tersebut memberikan rekomendasi yang sama atau artikel yang sama sebesar 61%. Jadi, semisal ada ID 1, ada 61% artikel yang diberikan hasil rekomendasi sama antara dua metode tersebut. Yang itu artinya bisa diambil kesimpulan bahwa dua metode ini bisa digunakan untuk mencari proses kemiripan artikel. Apabila dirubah maksimal rekomendasinya menjadi 4 artikel, presentasinya semakin banyak, yaitu menjadi 69%. Apabila dirubah menjadi maksimal 1 artikel yang direkomendasikan, persentasenya akan berubah menjadi 96%. Jadi bisa diambil keputusan juga bahwa artikel pertama yang direkomendasikan dari dua metode berikut ini adalah 96% sama. Indeks yang saya maksud adalah indeks sebagai berikut. Jadi pada ID pertama, Dice similarity merekomendasikan artikel dengan ID 6. Pada Jacquard similarity juga. Pada ID pertama, Jacquard similarity memberikan artikel 6. Seperti itu.
Indeks pertama, indeks kedua 62, indeks kedua juga, pada zakat juga 62. Meskipun perbedaannya yaitu di persentase, tingkat persentasenya. Kalau zakat 14%, kalau DAIS 4%. Selanjutnya ada halaman history. History digunakan untuk mendapatkan engagement atau total artikel yang diakses melalui related post. Di sini saya beri contoh fungsi realnya. Saat seseorang mengakses artikel 10 potret seperti berikut, lalu ada pengguna yang melanjutkan membaca artikel melalui related post yang disediakan, maka engagement pada artikel tersebut naik seperti contoh. Nah, 10 potret Zaskia ini tadi mendapatkan engagement 2. Saya coba lagi. Saya membaca artikel dari related post. Maka seharusnya engagementnya menjadi 3. 10 sudah menjadi 3, seperti itu. Dan menjadi engagement tertinggi. Ini ada pada bagian situs atau aplikasi saya. Nah, untuk selanjutnya yaitu melakukan proses penghitungan akurasi. Di sini saya menggunakan versi lokal saya karena saya akan mencobanya mulai dari nol untuk proses crawling dan perhitungannya. Sini saya membuat database baru yang memiliki artikel 0 dan hasil perhitungannya pasti 0. Pertama saya akan menjalankan crawlingnya. Saya ambil minimal 5 artikel. Nah, atau biar gak lama 2 artikel. Proses crawling berjalan. Dari 2 artikel, proses crawling untuk homepage menghabiskan waktu 4 detik. Selanjutnya, artikel yang di crawling akan dilakukan proses preprocessing seperti yang ditunjukkan berikut ini. Proses preprocessing untuk 2 artikel menghabiskan 24 detik. Oh, untuk 3 artikel maksud saya, maaf. Karena di sini indeks 2 melakukan indeksnya, jadi dimulai dari 0, seperti itu. Ada alert input insert error, insert success. Nah, untuk insert error ini berarti artikel yang di crawling tidak memiliki data yang lengkap, jadi tidak dimasukkan ke dalam database seperti ini. Seperti itu. Kita lihat hasilnya artikel yang sudah dimasukkan ke dalam database. Ada 2 artikel yang sama. Atau ada 2 artikel yang telah tercrawling. Selanjutnya saya akses situsnya. Situs lokal saya. Nah, ini adalah artikel yang barusan di crawling. Saya juga buka halaman admin. Pada menu operation. Pertama akan dilanjutkan untuk proses perhitungan pada metode DAIS similarity. Sebenarnya antara fungsi ini dan juga konsol sama saja outputnya.
Saya coba langsung via konsol. Ini untuk dash similarity. Maaf, ada error. Oh. Oh. Salah saya. Kok lama? Ada dash similarity. Nah, sudah keluar. Untuk proses TF-IDF atau pembobotannya, dash similarity menghabiskan untuk dua artikel menghabiskan 0, sekian detik dan hasil yang diberikan seperti ini. Selanjutnya pada Jacquard similarity. Waktu TF-IDF hampir sama 0,014, tapi untuk crawlingnya 0,005 untuk dua artikel. Langsung saja buka hasil similarity-nya. Di sini diberitahukan bahwa rekomendasinya sama 100% seperti itu. Nah, saya menggunakan lokal ini gunanya untuk menghitung akurasi seperti itu. Jadi rencana saya apabila saya menggunakan term berikut ini, lalu saya kopikan, saya bandingkan dengan satu artikel yang sama, maka ekspektasi hasil dari kedua metode tersebut memberikan hasil persentase 100%. Sehingga akurasi metodenya dinilai betul. Oke. Saya di sini saya sengaja hasil termnya saya samakan, maka selanjutnya hasil perhitungan pasti 100%. Hasil perbandingan artikel kemiripannya. Sudah? Pada dash similarity 100%, pada Jacquard similarity juga pasti 100%. Karena yang dibandingkan sama. Bisa lihat hasilnya. Persentasenya 100 dan 100. Seperti itu. Nah, pada proses aslinya, setelah dilakukan pengujian, pada 129 artikel di database saya yang satu, yang berikut ini, ada 129 artikel yang telah tercrawling dan proses perhitungan metodenya dirasa paling cepat yaitu Jacquard similarity. Karena untuk menghitung 129 artikel hanya membutuhkan di bawah
1 menit. Sedangkan dash coefficient atau dash similarity membutuhkan waktu di atas 4 menit. Hal ini disebabkan karena dash similarity membutuhkan proses pembobotan TF-IDF, sedangkan Jakat similarity tidak membutuhkan proses pembobotan TF-IDF. Ketika dash similarity ini tidak menggunakan pembobotan, maka waktu yang diberikan tetap di atas 1 menit, sedangkan Jakat tetap di bawah 1 menit. Karena dengan hasil ini diputuskan bahwa metode Jakat similarity dapat memberikan rekomendasi artikel, dan juga karena persentase yang diberikan adalah di atas 10% rata-rata dari setiap artikel yang direkomendasikan, maka Jakat similarity merupakan metode yang tepat, akurat dan cepat dan relevan untuk memberikan rekomendasi kepada artikel. Seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.